Selamat siang buat customer Alfa 14. Saya mau info tentang bagaimana settingan timing pengapian terkait penggunaan knalpot racing Alfa 14 untuk tipe NSR SP. Ya, kemarin itu saya sempat info ke customer bahwa kalau pakai knalpot racing buat NSR SP yang mereknya Alfa 14 itu disarankan supaya mendapatkan performa yang maksimal. Disarankan timing pengapian dimajuin. Nah, majunya berapa derajat sebenarnya sih idealnya adalah pakai timing light gitu. Beberapa minggu lalu saya pernah posting di YouTube juga tentang cara menggunakan timing light di motor Ninja. Prinsipnya sama dengan NSR, cuma mungkin angkanya beda. Tapi ternyata setelah saya launching video tersebut, ternyata banyak teman-teman yang nggak punya timing light karena memang basicnya bukan bengkel ya. Nah, ini saya bikin video gimana caranya memajukan timing pengapian berdasarkan pengalaman tanpa timing light gitu ya. Ini bukan hal yang pasti ya, tapi based on pengalaman menghasilkan performa yang cukup baik gitu ya. Nah, lalu apakah timing pengapian ini sifatnya sama dengan knalpot lain? Tidak sama, karena timing pengapian itu terkait dengan exhaust, tinggi exhaust, kompresi, dan ukuran porting. Salah satu contoh gini, di knalpot racing ini, tipe ini kita sarankan untuk kalau pakai blok SP tidak disarankan untuk exhaustnya dinaikin. Jadi sebaiknya exhaustnya standar aja gitu ya. Kenapa? Karena memang durasi port exhaustnya knalpot ini itu sudah klop dengan durasi standarnya exhaust SP original. Nah, lalu bagaimana kejadiannya kalau seandainya exhaust tersebut sudah dinaikin? Apakah tidak bisa? Ya bisa aja, cuma artinya harus ada konsekuensi perubahan timing pengapian dengan angka yang lebih tinggi gitu ya. Nah, ini saya kasih angka untuk exhaust standar. Dari pengalaman dengan pergeseran timing pengapian ini sejumlah sekian mili ini itu bisa ngasilin power seenggak-enggaknya 40 HP di mesin Dynotes yang kita punya. Mereknya saya lupa tuh. Oke, sekarang kita masuk bagaimana caranya ngegeser timing pengapian tanpa menggunakan timing light. Sekali lagi, ini bukan angka pasti. Kalau ada teman-teman yang berani lebih tinggi dari angka ini silahkan, tapi biasa pengalaman kita inilah yang terbaik gitu ya. Ini adalah cover magnet NSR. Saya contohin di NSR single air karena kebetulan yang kita rubah saat ini basicnya single air, tapi prinsipnya sama dengan SP. Yang kita lakukan adalah kita copot pulsernya, pulser itu ini. Ya. Lalu kita lakukan perubahan pada pulser ini. Original pulser NSR itu ada knock, ya knock pin namanya. Dia lebih tinggi di sekitaran lingkaran ini. Knocknya kita hapus, kita gerinda. Lalu bagian sini, ya, yang bagian sebelah kanan kita potong, kita coak, kita putuskan. Bagian sebelah sininya di oval ke arah sini. Karena tujuannya adalah kita harus geser pulsernya ke arah sini, ya. Yang tadinya di sini kita geser. Berapa mili pergeserannya? 3-4 mili. Ya. Jadi ini kondisi sudah jadinya, ntar terpasangnya gini kira-kira. Oke. Karena kita geser ke arah sini, ini jangan terbalik ya. Kalau digesernya ke arah sono malah motor malah tambah nggak bagus. Karena makin mundur, ke sini makin maju. Karena digeser ke arah sini, maka baut yang bagian sini, bagian kiri, itu harus pakai baut L yang tidak ada kupingnya. Kalau original kan ada kupingnya nih, yang tidak ada ringnya. Oke, ini kita lihat dari kondisi standar dengan pergeseran ya. Kondisi seperti ini adalah kondisi standar. Yang kita rubah adalah kita geser ke sebelah sini. Ya. Ke sini sejauh berapa mili? Sejauh sekitar 3-4 mili. Ya, ini standar, ini geser. Ini standar, ini geser. Standar geser, kelihatan nggak dari video? Ini standar, ini geser. Yang kita geser ke arah sini sebanyak 3 mili. Setelah sudah yakin 3 mili, kita kunci. Lalu kita pasang ke motor.
Nah setelah itu motor tidak selesai sampai situ, disarankan dengan knalpot ini dan dengan pergeseran timing, disarankan penggunaan spuyernya, pilot jetnya setidak-tidaknya kalau pakai P28 ya, pakai original, setidak-tidaknya ukuran pilot jet itu 55, jangan kurang dari itu. Lalu main jet boleh standar. Lalu bagaimana Mas cara nyeting main jetnya? Nah ini sebenarnya sih harus mekanik yang memang udah punya pengalaman ya buat nyetingnya, yang telinganya udah paham. Tapi nanti saya bisa coba bantu untuk settingnya dengan catatan situ pakai knalpot kita gitu ya. Gitu aja.